kita capai pada hari ini, pertama, menjelaskan bentuk interaksi sosial yang asosiatif, kedua, menjelaskan bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Nah, kita lanjutkan peta konsep kita pertemuan minggu lalu. Hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Bisa dilihat bagannya ya, yang terdiri dari asosiatif dan disosiatif. Seperti kita ketahui sebelumnya, interaksi sosial dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, serta dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal usia, status sosial, dan pendidikan. Mereka berinteraksi sosial dalam bentuk yang beraneka ragam. Interaksi sosial yang dilakukan dapat berupa kerjasama. Meskipun demikian, interaksi sosial dapat memicu perpecahan. Nah, dari sekian banyak interaksi sosial yang terjadi, dalam kajian sosiologi ada dua bentuk interaksi sosial. Apa saja? Yang pertama, proses-proses asosiatif atau bersifat positif. Yang kedua, proses-proses disosiatif atau bersifat negatif. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah proses-proses asosiatif. Apa itu proses asosiatif? Proses asosiatif terjadi apabila seseorang atau kelompok melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan atau tujuan yang sama dan meningkatkan solidaritas kelompok. Untuk lebih mengingat asosiatif, yang terbayangkan adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat baik, yang bersifat positif tadi. Bisa seperti itu ya. Lalu, proses-proses asosiatif ini terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama, kerjasama, kedua, akomodasi, dan ketiga, asimilasi. Pertama, kerjasama, yaitu suatu usaha bersama antara seorang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu tujuan atau beberapa tujuan bersama. Dalam pelaksanaan kerjasama, ada 5 bentuk kerjasama, yaitu kerukunan, mencakup gotong royong dan tolong-menolong. Kedua, bargaining, yaitu tawar-menawar. Yang ketiga, kooptasi atau penerimaan unsur-unsur baru dalam organisasi untuk menghindari terjadinya keguncangan dalam organisasi. Yang keempat, koalisi, yaitu kerjasama 2 organisasi atau lebih untuk mencapai tujuan. Biasanya ini terjadi pada suatu politik. Misalnya, 2 atau lebih partai politik berkoalisi untuk mengajukan seorang calon wali kota. Dan yang kelima, bentuk dari kerjasama adalah joint venture, yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu untuk menghasilkan keuntungan yang akan dibagi menurut proporsi tertentu. Nah, bisa kita lihat dari contoh kerjasama, terdapat contoh gotong royong yang terjadi sekitar rumah. Lalu ada paskibraka, misalnya dari SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin, melakukan kerjasama dengan baik demi meraih suatu kemenangan. Proses-proses asosiatif yang kedua adalah akomodasi. Apa itu akomodasi? Akomodasi adalah suatu proses atau usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan agar terciptanya kestabilan. Bisa kita pahami kembali ya, saya akan memperjelasnya. Jadi, berawal dari adanya perselisihan, kemudian ada upaya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Hal ini dilakukan untuk meredakan pertentangan agar terciptanya kestabilan. Dalam pelaksanaannya, akomodasi memiliki beberapa bentuk seperti 1. Koersi adalah bentuk akomodasi yang menggunakan tekanan atau paksaan. Contohnya, ketika kalian melihat Satpol PP yang menegur secara paksa pedagang kaki 5 di trotoar. Kedua, kompromi, yaitu persetujuan dengan jalan damai dan mengurangi tuntutan. Contohnya seperti kesepakatan bersama yang dilakukan oleh pekerja dan majikannya mengenai upah. Yang ketiga, arbitrase merupakan usaha penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Contohnya, ketika kalian ada yang berantem di kelas, lalu
Lalu guru BK langsung memberi hukuman terhadap kedua belah pihak. 4. Mediasi. Berbeda dengan arbitrase, mediasi ini merupakan proses pengikutsertaan pihak ketiga yang netral. Contohnya, ketika Pak RT memberikan nasihat kepada bapak-bapak yang sedang berantem, nah pihak ketiga yaitu Pak RT ini merupakan mediator, hanya memberikan nasihat saja kepada kedua belah pihak. Yang kelima, konsoliasi. Merupakan usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih atau bisa disebut dengan win-win solution. Keenam, toleransi, yaitu sikap menghargai perbedaan. Ketujuh, stella mate, yaitu merupakan keadaan yang ditandai dengan adanya kekuatan yang seimbang sehingga berhenti pada titik tertentu. Contohnya, di Eropa pertikaian blok barat dan timur mereda dengan sendirinya karena kekuatan yang relatif seimbang di antara kedua pihak. Bisa pula karena kejenuhan yang lama akan bersengketa tanpa adanya pihak yang menang dan kalah. Kedelapan, adjudikasi, yaitu merupakan perselisihan konflik melalui meja hijau. Contohnya, hakim memberikan hukuman kepada pencuri sepeda motor. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini terdapat contoh toleransi dalam beragama, lalu bentuk akomodasi ibu guru yang sedang menyelesaikan perselisihan antara Ridwan dan Mandar. Proses-proses asosiatif yang ketiga adalah asimilasi. Apa itu asimilasi? Asimilasi adalah peleburan dua kebudayaan berbeda menjadi satu kebudayaan tunggal yang dirasakan sebagai kebudayaan milik bersama. Asimilasi ini merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat mudah terjadi melalui beberapa cara seperti dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campuran. Berikut ini adalah contoh dari proses asosiatif asimilasi, yaitu orang Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia akhirnya dapat berbahasa Indonesia dengan fasih. Namun, dialek yang mereka biasa pakai berkomunikasi sudah tidak asli lagi karena sudah bercampur dengan bahasa Indonesia. Kita lanjut dengan bentuk-bentuk interaksi sosial kedua atau proses disosiatif. Nah, proses ini tentunya yang kita ketahui sebelumnya bersifat negatif ya. Kita perjelas lagi apa itu proses disosiatif. Proses disosiatif adalah proses yang terjadi apabila seseorang atau kelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan meregangkan solidaritas kelompok. Proses disosiatif ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu kompetisi, kontravensi, pertentangan, dan konflik. Proses-proses disosiatif yang pertama meliputi kompetisi. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya, bersaing meraih gelar juara, kesuksesan, sebuah piala dan hadiah. Untuk mendapatkannya, seseorang harus bersaing satu dengan lainnya. Seperti Andre dan Randy bersaing untuk menjadi ketua OSIS. Contoh lainnya, tim basket SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin dan SMP Negeri 1 Wonosari bertanding memperebutkan Piala Bupati Cup. Dalam pelaksanaannya, kompetisi atau persaingan ini memiliki beberapa bidang, yaitu persaingan dalam ekonomi, persaingan dalam kebudayaan, persaingan kedudukan, persaingan kekuasaan, dan lain sebagainya. Bentuk disosiatif kedua adalah kontravensi, yaitu sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terdapat unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian, atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contohnya, OSIS di sekolahnya mempunyai suatu rencana, tetapi kelasnya kurang setuju terhadap rencana tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci, namun masih disembunyikan
dan bisa dijumpai di dunia politik juga, seperti di mata masyarakat, para politikus tampak akrab, namun terdapat sikap-sikap lain yang tersembunyi di antara mereka. Sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian, tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian. Proses disosiatif yang ketiga adalah pertentangan atau konflik. Nah, pertentangan ini adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik terjadi jika dua pihak berusaha saling menggagalkan tujuannya masing-masing, yang disebabkan oleh perbedaan antara individu dengan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Bentuk-bentuk pertentangan atau konflik yang terjadi di masyarakat seperti konflik pribadi, konflik sosial, konflik politik, konflik antar kelas sosial, dan konflik internasional. Akibat dari konflik ini seperti hancurnya harta benda, kebahagiaan keluarga terampas, dan banyak nyawa juga yang terenggut secara paksa.